Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak ibu, apa kabar? Ya, hari ini kita akan belajar tentang geometri ruang. Oh ya, bersama Ibu Sri Tutiara. Nah, selanjutnya ini ada juga kita mendeskripsikan jarak dalam ruang antara ruang titik ke garis dan titik ke bidang, menentukan jarak dalam bangun ruang antar titik garis dan titik ke bidang. Apa tujuan dari pembelajaran kita? Yaitu adalah memahami konsep geometri ruang, mengidentifikasi fakta pada jarak dalam ruang. Jarak yang mana? Jarak antara titik ke garis dan titik ke bidang. Mendeskripsikan jarak dalam ruang antar titik ke garis dan titik ke bidang. Menentukan jarak dalam ruang antara titik ke garis dan titik ke bidang, dan menyelesaikan masalah berkaitan dengan geometri ruang. Menyajikan permasalahan yang berkaitan dengan geometri ruang. Nah, selanjutnya, apa itu pengertian bangun ruang atau dimensi 3? Disebut juga dengan bangun 3 dimensi yang memiliki ruang dan dibatasi oleh sisi. Bangun ruang terdiri dari ada kubus, balok, prisma, segitiga, 5, segi 4, tabung, dan kerucut. Nah, selanjutnya apa? Ini ada beberapa pengantar bangun ruang. Kalau udah ngomongin masalah bangun ruang, pasti ada titik, ada garis, dan bidang melalui sebuah kubus. Kenapa kubus dikatakan bangun ruang? Karena kubus sendiri memiliki ukuran panjang, luas, dan volume. Begitu juga dengan silinder, tabung, kerucut, dan balok. Nah, selanjutnya hubungan titik garis. Nah, hubungan titik garis dan bidang melalui dua buah titik yang tidak berhimpit, hanya ada satu garis lurus. Perhatikan titik A dan titik C. Apakah mereka saling berhimpit? Nah, ternyata tidak berhimpit, maka akan membentuk sebuah garis. Sampai sini paham anak ibu? Selanjutnya ada namanya jika sebuah garis lurus mempunyai dua titik persekutuan dengan bidang datar, maka garis terletak pada bidang melalui 3 buah titik yang tidak berhimpit. Nah, inilah dia apa yang harus kita ketahui. Selanjutnya kita akan belajar tentang kedudukan titik, garis, dan bidang. Kedudukan titik terhadap titik. Yang pertama kita pelajari adalah yang ini, titik antara titik. Titik berhimpit dengan titik yang lain. Jadi kalau titik berhimpit, dua titik itu tidak ada batasnya. Selanjutnya titik tidak berhimpit dengan titik yang lain, maka akan membentuk sebuah garis. Kedudukan titik terhadap garis. Titik terletak pada garis. Titik A terletak pada bidang garis AB karena ada pada garis. Nah, ini dia. Titik A terletak pada garis AB karena terletak pada garisnya. Titik A terletak di antara garis AB. Selanjutnya ada titik terletak di luar garis. Kalau titik terletak di luar garis, otomatis titik tersebut tidak ada dalam garis ini. Contoh titik A dan B, titik C itu di luar garis, maka dia tidak terletak di luar garis atau disebut dengan di luar garis. Kedudukan titik dengan bidang sama, ada titik terletak pada bidang dan ada titik di luar bidang. Titik di dalam bidang apa yang terletak pada bidang? Yaitu titiknya ada pada bidang. Selanjutnya dan juga titik di luar bidang, maka titik itu tidak menyentuh sama sekali bidang tersebut. Ada kedudukan garis dengan garis. Nah, garisnya itu berhimpit, ada garis sejajar. Kalau berhimpit berarti dua garis itu menjadi satu. Kalau sejajar berarti yang arahnya sama. Selanjutnya garis berpotongan dengan garis. Nah, ini dia. Ada garis berpotongan. Kalau sudah berpotongan pasti dia akan membentuk satu titik. Tapi kalau dia bersilangan tidak membentuk titik, tidak membentuk sebuah potongan, dia akan terpisah. Kalau kita panjangkan terus ini, maka dua garis yang bersilangan tidak bertemu. Nah, selanjutnya kedudukan bidang dengan bidang. Ada bidang berhimpit dengan bidang. Kalau bidang berhimpit dengan bidang, maka bidang tersebut menjadi satu. Boleh. Kalau bidang dengan bidang yang sejajar, maka bidangnya itu tidak berhimpit, tetapi arahnya sama.
Tetapi kalau bidang berpotongan dengan bidang lain, maka dia membentuk satu segmen garis. Nah, ini contoh. Ada contoh rusuk-rusuk yang berpotongan dengan EC adalah yang mana? Rusuk-rusuk yang sejajar dengan AD, rusuk-rusuk yang sejajar dengan BF. Apakah anak ibu ada yang bisa? Nah, mungkin agak susah, jadi kita kerjakan ini. Nah, ini kesimpulannya. Berpotongan jawabannya pasti ada satu titik yang sama dengan soal. Contoh nih yang ditanya adalah rusuk yang berpotongan dengan EC, ya ada CB, EF, dan CG. Nah, ini ada satu titik nih yang menyentuh, itu namanya berpotongan. 3 macam rusuk yang sejajar. Kalau sejajar, maka dia tidak ada yang sama sekali. Nah, ini dia. Contoh kedua, kedudukan garis dengan bidang. Ini dia. Nah, kedudukan garis. FD dengan ACG itu apa namanya? FD yang mana FD nih? Dengan ACG. ACG nih. Ini yang ini. Nah, kira-kira kalau udah seperti ini, maka ini disebut menembus. FD dengan dia menembus, dia masuk ke dalam bidang gitu. Selanjutnya adalah EC, terletak pada C ini. EC dengan bidang CDF. Ya, terletak pada bidang ya. Ini sama-sama sini anak ibu paham? Kalau dia paham, silakan dicatat, silakan ditulis. Maka pertemuan hari ini cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.